Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Dan sebelum memulai segala aktivitas kita, mari bersama merenungkan firman Tuhan agar sepanjang kehidupan kita hari ini dipelihara dalam tuntunan firman-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia-Nya, damai sejahteranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita siapkan bacaan kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 11 ayat 25 sampai 36. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Bapa Sorgawi, kasih setiamu memelihara kami sepanjang malam, dan pagi ini kami bangun dengan tubuh penuh keberkatan baru. Kiranya hari ini pun kami akan menjalani hidup kami dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Firman-Mu akan kami baca dan menjadi perenungan bagi kami di pagi hari ini. Kami mohon dalam segala keterbatasan kami Engkau Allah yang akan memampukan kami memahami setiap kehendak-Mu yang akan kami dengarkan, kami renungkan melalui pemberitaan firman pagi hari ini. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Bapa, berfirmanlah. Kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Roma pasal 11 ayat 25-36 tentang penyelamatan Israel. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dituntun dalam tema dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, semboyan demokrasi yang sering diungkapkan yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ungkapan ini hendak menunjukkan bahwa kemerdekaan dan pemerintahan itu bukan karena kekuatan pribadi, sehingga tidak ada pribadi yang menyombongkan diri karena kekuatan, kepandaian, ataupun potensi diri pribadi, tetapi semata-mata karena kebersamaan seluruh rakyat. Nah, hal senada juga diungkapkan Rasul Paulus guna mengingatkan jemaat di Roma. Dalam ayat 36 dikatakan, segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Ungkapan itu jelas hendak mengingatkan saudara-saudara di Roma agar jangan menyombongkan diri karena merasa pandai, sebab segala sesuatunya adalah karya Allah. Dia punya cara untuk menyatakan kemurahannya bagi umat yang dikasihinya dengan cara yang tak terselami oleh pikiran dan akal manusia. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan?
teguran di atas ditujukan kepada pribadi-pribadi yang menyombongkan diri di Roma karena merasa diri pandai dan menilai rencana Allah dengan akalnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita sering mengukur rencana Tuhan sesuai kepandaian kita. Akibatnya kita meragukan, bahkan cenderung mempersalahkan rencana Tuhan. Mungkin ketika sakit, kita mulai merasa bahwa Allah tidak adil, padahal Dia mau memberi waktu bagi kita untuk istirahat sambil merenungkan hidup. Atau saat kita belum mendapat pekerjaan, mungkin Tuhan mau agar kita lebih berserah kepadanya. Yang pasti bahwa Allah sumber segala sesuatu, dan oleh karena Dia kita melangkah dalam hidup, serta kepada Dialah hidup kita. Dengan menjadikan Allah sebagai yang utama, maka tidak ada jalan bagi kita untuk mengandalkan kepandaian dan akal kita selain memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri untuk setiap kasih setiamu ya Bapa, yang terus memelihara kami sampai hari ini. Pagi hari ini, kami bukan hanya bangun dengan tubuh penuh keberkatan baru, tapi kami juga bangun menikmati lawatan firman Tuhan yang menyapa dan terus menegur kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk terus menyadari bahwa jika kami mampu menjalani setiap hari hidup kami, jika kami mampu mencapai setiap kerja impian kami, itu semua adalah karena karya Allah, bukan karena kekuatan kami. Semua berasal dari Allah. Semua dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kami, dan semua akan kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu ya Allah. Tolonglah kami, karena kami lemah dan penuh keterbatasan. Kami berdoa untuk setiap kerja dan usaha yang akan kami jalani hari ini. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka, biarlah semua boleh dijalani dalam penyerahan diri yang sungguh, sehingga di dalam setiap aktivitas kami hari ini, Engkau Bapa yang berkarya di dalamnya. Kami berdoa buat saudara-saudara sepersekutuan kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Peliharakanlah segala keberadaan hidup mereka. Biarlah kasih sayang Tuhan akan terus melingkupi, sehingga dalam lawatan tangan kasih-Mu mereka boleh menikmati kesembuhan yang sempurna. Berdoa untuk semua orang tua kami yang lanjut usia. Peliharakanlah hidup mereka ya Tuhan. Dan biarlah dalam segala gumul juang hidup mereka, mereka benar-benar mengalami bahwa mereka tidak sendiri. Ada Allah yang senantiasa memelihara. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan yang akan kami hadapi dengan segala tantangan. Kami tahu Tuhan, kami selalu berhadapan dengan berbagai tantangan dan godaan yang mungkin saja membawa kami semakin jauh dari Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, agar hidup kami menjadi berkat, membawa kesaksian tentang kemuliaan nama-Mu. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Bapa. Inilah kami yang datang berseru kepadamu, sambutlah kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, pegang teguh firman Tuhan, dan biarlah seluruh perjalananmu hari ini akan senantiasa berjalan dalam tuntunan kasih-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat menjalani kehidupan ini di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.